10 perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 orang. Ila anqal, sampai pada ucapan al-kibru minal fuqara, kesombongan dari orang-orang fakir. Tentang kesombongan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajul," apabila telah berkata seseorang, "halakan nasu," bunyi perkataannya adalah celakalah manusia. Fahuwa ahlakuhum, maka dia orang yang paling celaka. Jika seseorang mengatakan celakalah manusia, maka dia orang yang paling celaka. Dados nek wonten tiyang ngoten niku tondo tiangin niku paling ciloko arek iki. Niku tiangin iki paling ciloko. Larangan ini bagi orang yang mengatakan demikian karena menyombongkan dirinya dan mengecilkan orang lain, maka ini dilarang. Sombong niku nggih bahaya sekali. Barang siapa di dalam hatinya ada sedikit daripada kesombongan walaupun sebesar biji sawi, maka dia diharapkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelanggaran, kedurhakaan, penentangan, kemaksiatan yang pertama itu adalah kesombongan. Tatkala iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian iblis menolak. Itu yang pertama seperti itu, kesombongan. Yang kemudian episodenya banyak sampai saat ini gara-gara kesombongan iblis itu. Kan efeknya sampai sekarang itu kan, karena kesombongan iblis. Sebab iblis merasa dirinya paling baik, lebih baik daripada Nabi Adam. Nas Al-Quran, iblis menyatakan kepada Allah Ta'ala alasan kenapa dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena sombong. Sebab dia mengatakan, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ya Allah telah menciptakan dia dari tanah, sementara aku kau ciptakan dari api. Dalam logika iblis, api itu lebih baik dari tanah, sehingga dia merasa secara dzatiyahnya saja, ini belum bicara ibadahnya, dzatiyahnya saja, zatnya dia lebih baik daripada Nabi Adam menurut iblis. Belum bicara tentang ibadahnya. Iblis itu ahli ibadah, 1000 tahun, berapa tahun itu ibadah tidak pernah berhenti, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata satu kesombongan itu berbuah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis yang merupakan penduduk surga asli, tulen, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selamanya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor satu. Yang kedua, ternyata dia salah.
tanah itu lebih baik daripada api. Kenapa? Satu, api itu tidak pernah stabil. Api itu selalu goyang. Kalau tanah stabil. Yang kedua, api itu selalu tinggi. Sedangkan tanah itu dia di bawah. Kemudian sesuatu yang di bawah selain Allah Subhanahu wa taala itu malah bagus. Kemudian yang ketiga, tanah itu dia bisa beradaptasi. Sifatnya tanah itu. Kalau api tidak bisa. Jadi banyak hal yang menjelaskan bahwasannya ternyata tanah itu lebih baik daripada api. Ternyata salah pemikirannya iblis itu, hanya mengandalkan akalnya, dia tidak tahu apa yang lebih baik dan apa yang tidak lebih baik, dia tidak tahu. Jadi kejahatan pertama, kedurhakaan pertama, kemaksiatan pertama itu adalah kesombongan. Dan ini bahaya sekali, efeknya banyak itu. Efeknya banyak sekali, sampai akhirnya ada pembunuhan, Qabil Habil, terus walhasil sampai ada permusuhan antara iblis dan manusia, yang mana iblis itu sangat ingin menjerumuskan manusia, menyeret manusia supaya ikut kepada dia ke neraka itu. Sangat kepingin. Gara-gara awal mulanya adalah kesombongan. Lah nopo malih sombong niku saking tiyang sing fakir. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing pantes sombong niku namung Gusti Allah. Nek misali kula kali panjenengan ngarani wonten sing layak sombong, luwih layak sombong tinimbang wong fakir, misale niki dianggap mawon sing pantes sombong niku ulama. Sebab gak ada ilmu. Misale niki keliru niki misale seandainya kita anggap seperti itu. Niku mawon boten apik kok. Ulama sombong mawon boten sae napa malih tiyang fakir sombong. Lah napa malih sing urusane kali dunya. Iki mesti elek, mesti awon. Masyaallah. Wonten malih wong sanjange tiang-tiang niku. Ibu niku nggih mboten angsal sombong kok kali anake. Saling ngamuk ibuke kok tepak anake niki nggih bedhi. Ibuke ngamuk. Kok niku lele. Ibumu iki soro. Meteng awakmu 9 wulan. Sorone gak karu-karuan, sikile abuh. Mari ngono nglairno awakmu. Mari ngono nyusoni awakmu 2 tahun. Sik ngladeni awakmu. Niki ibuke sanjang ngoten tok ten anak niku wonten sing sanjang mboten sae. Sampai-sampai dikatakan nggih tiang-tiang niku, bahkan ibu pun juga kepada anak tidak seperti itu. Orang lain tidak apa-apa mengatakan ojo ngono tale, orang lain misalnya budenya, ibunya, bukan ibunya, budenya, jangan gitu, ibu kita itu begini.